Pancasila bermula dari paham saling mengakui kemerdekaan. Karena manusia itu diciptakan mempunyai kemerdekaan sejak kelahirannya. Dan diciptakan beraneka ragam untuk saling kenal-mengenal, mencari titik temu untuk dapat tolong-menolong dalam mencapai kehidupan bersama yang damai dan sejahtera buat semuanya. Pancasila disusun untuk mengakomodir kehidupan berkebangsaannya bangsa Indonesia yang beraneka ragam sesuai takdir kejadiannya sejak awal ia terbentuk di Sumpah Pemuda. Oleh sebab itu, Pancasila mengandung kombinasi-kombinasi nilai-nilai seperti di bawah ini. Kemerdekaan, peri kemanusiaan, peri keadilan. Ini adalah kombinasi nilai yang menghapuskan penjajahan, penaklukan pendudukan, eksploitasi manusia atas manusia, bangsa atas bangsa. Yang pernah terjadi di zaman dahulu ketika manusia bertahan hidup dengan jalan perang. Jalan perang ini harus kita hapuskan karena manusia sudah dewasa. Dewasanya adalah mampu memelihara perdamaian lintas perbedaan di satu sisi, dan juga sudah ada yang manusia sudah mampu membuat senjata-senjata pemusnah massal. Kalau senjata-senjata pemusnah massal ini bertemu dengan budaya saling takluk menaklukkan, duduk menduduki jalan perang senjata, maka akan hancurlah kehidupan dan kemanusiaan di atas dunia ini. Untuk menghentikan budaya tersebut, harus manusia itu saling mengakui kemerdekaan, lalu saling bertoleransi, berbelas kasihan, berperi kemanusiaan, dan juga berperi keadilan kepada sesama manusia. Tidak saling sama maksa, mangsa-mangsa karena perbedaan suku, perbedaan bangsa, perbedaan ideologi, perbedaan agama, dan sebagainya. Jadi kalau seseorang atau suatu bangsa atau suatu kaum melihat kaum yang lain itu kurang bagaimana gitu menurut dia, bertoleransi, memaafkan. Kemerdekaan, peri kemanusiaan, peri keadilan ini menimbulkan suatu sikap bertoleransi kepada orang-orang yang beraneka ragam, orang-orang yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan suatu dasar ketertiban atau dasar kerukunan, yaitu kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial. Kemerdekaan di situ adalah toleransi itu sendiri. Karena toleransi ini kita bisa berdamai secara abadi, dipelihara dengan semua sama-sama menjunjung tinggi keadilan sosial. Karena keadilan sosial ini saling berlaku adil kepada siapapun tanpa memandang perbedaan, tanpa memandang suka tidak suka pada cara berpikir dan keyakinan yang lain. Ini membuat perdamaiannya bisa menjadi langgeng, abadi, kekal. Sehingga kita mempunyai kombinasi yang kedua, yaitu kombinasi dasar ketertiban, kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial. Kemudian seluruhnya itu, kombinasi-kombinasi tersebut di atas menghasilkan suatu cara bermasyarakat, kombinasi nilai-nilai untuk bermasyarakat, yaitu kita mempunyai cara bersatu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika ini memberi jalan buat kita untuk bergotong royong, ya, bekerja sama. Karena kita kalau mau mencapai cita-cita tentu harus bekerja, dan bekerjanya itu kita tidak bisa lepas dari bekerja bersama di dalam keberagaman. Sehingga itu namanya gotong royong di dalam keberagaman kita yang akan menghasilkan kesejahteraan buat semua. Ya, tanpa memandang perbedaan, tanpa memandang suka tidak suka, berkeadilan sosial. Inilah isi sebenarnya keseluruhan daripada Pancasila secara utuh, kombinasi-kombinasi nilai tersebut. Mulai dari nilai-nilai yang membuat kita harus bertoleransi, menghormati perbedaan, ya kan, tidak merasa lebih berhak, ya, tapi persamaan hak, persamaan derajat dan sebagainya. Itu dari situ muncul dasar ketertiban atau dasar kerukunan yang membuat kita dapat hidup bersama, berdamai secara abadi, ya, yang dibarengi dengan penegakan keadilan sosial di situ. Dasar untuk hidup bermasyarakatnya yaitu pertama konsep persatuan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika memberi jalan buat kita untuk bergotong royong di dalam keberagaman. Kemudian gotong royong itu akan mendatangkan kesejahteraan sosial. Nah, yang terakhir ini Bhinneka Tunggal Ika, gotong royong, kesejahteraan sosial menjadi sila-sila daripada Pancasila. Misalnya ketuhanan yang Maha Esa, ya.
kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di setiap sila-sila ini terdapat Bhinneka Tunggal Ika, gotong royong, kesejahteraan sosial. Baik ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semuanya mengandung 3 nilai-nilai itu, Bhinneka Tunggal Ika, gotong royong, kesejahteraan sosial. Secara khusus, Bhinneka Tunggal Ika itu ditekankan pada sila 1, 2, 3. Ya, ketuhanan yang Maha Esa, berbeda-beda agama, tapi satu bangsa. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, berbeda-beda cara berpikir tentang kebenaran, ya, tapi satu bangsa. Kemudian persatuan Indonesia, berbeda-beda suku, adat istiadat, tapi satu bangsa. Nah, kemudian yang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini lebih ke gotong royongnya, yaitu ada kepemimpinan ada hikmah kebijaksanaan. Ya, ini ada bentuk kerakyatan bukan kerajaan. Ya, kerakyatan ini dipimpin oleh bentuk negara ini ya, dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, bukan orang yang memimpin tapi hikmah kebijaksanaan. Artinya siapapun yang memimpin dia harus memimpin dengan hikmah kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan ini adalah buah daripada permusyawaratan perwakilan, daripada orang-orang yang dipilih ya, yang mempunyai track record, yang mempunyai keilmuan tertentu, keilmuan yang tinggi-tinggi. Mereka berkumpul, bermusyawarah untuk menemukan prinsip-prinsip, landasan-landasan dalam kita berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini lebih kepada tujuan daripada itu, yaitu kesejahteraan sosial, tujuan daripada kita mempunyai negara yang berbentuk kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu. Itulah kesejahteraan sosial, titik tekannya. Jadi 1, 2, 3 titik tekannya Bhinneka Tunggal Ika, 4 titik tekannya gotong royong, 5 titik tekannya adalah kesejahteraan sosial. Oke, sekarang kita bicara khusus Bhinneka Tunggal Ika. Dari uraian di atas kita dapat memahami apa kandungan dari Bhinneka Tunggal Ika. Dari uraian tersebut, dari kombinasi-kombinasi tersebut, kita mengetahui bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu mengandung kemerdekaan, perikemanusiaan, perikeadilan, toleransi, perdamaian abadi, dan keadilan sosial di satu sisi, serta gotong royong dan kesejahteraan sosial di sisi lain. Itulah kandungan daripada Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Bhinneka Tunggal Ika ini sangat dalam maknanya. Sekali lagi saya ulang, isi kandungan daripada Bhinneka Tunggal Ika, nilai-nilai yang dikandungnya adalah kemerdekaan, perikemanusiaan, perikeadilan, toleransi, perdamaian abadi, keadilan sosial, gotong royong, kesejahteraan sosial. Itulah semua nilai-nilai yang terkandung di dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini sebenarnya kalau kita kita tarik ke sejarah, Bhinneka Tunggal Ika ini diartikan dengan kalimat Tanhana Dharma Mangrua. Tidak ada kebenaran yang mendua. Atau kebenaran itu tidak mendua. Atau kalau walaupun kita beraneka ragam, kebenaran kita ini beraneka ragam, harusnya dia tidak mendua. Artinya bagaimana caranya biar dia tidak mendua? Dia harus ketemu. Dia harus mempunyai jembatan-jembatan. Sehingga antara semua kebenaran itu terdapat jembatan-jembatan. Jadi bagaimana maksudnya? Yaitu kita harus mencari titik temu. Pastilah kita mempunyai titik temu semuanya ya. Ada titik temu di common sense dan ada titik temu di common interest. Nah, inilah jembatan-jembatan yang akan menghubungkan semua kebenaran itu sehingga semua kebenaran yang ada tidak terputus, walaupun tanpa kita harus meniadakan perbedaan. Tetap ada perbedaan, ada titik temu, ada jembatan-jembatan, ada common senses dan common interest. Itulah yang menyatukan seluruh kebenaran yang ada sehingga dia menjadi satu kesatuan kebenaran.